Halo Sobat Pintar 8, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Selamat datang di Podcast Interaktif 8, Pintar 8, Edukasi seru, inspirasi untuk maju. Podcast kebanggaan SMP Negeri 8 Magelang, tempat belajar jadi lebih seru, santai, dan bermakna. Hari ini spesial banget nih, kita akan belajar bersama tentang prisma di sekitar kita. Siapkan fokus dan rasa penasaranmu, karena belajar matematika hari ini dijamin gak bikin pusing. Kita bakal bahas, ternyata prisma ada di sekitar kita. Bareng saya, Kartika Aulehorinisa dari kelas 8C, dan sudah hadir narasumber yang tidak asing lagi, Ibu Endang Sakti Handayani, guru matematika, dan didampingi oleh dua murid kece, Ananda Muhammad Abdurrahman Arianto dari kelas 8D dan Ananda Erinda Yunia Dwi Saputri dari kelas 8C. Halo semuanya. Halo Kartika, halo Erinda dan Oman, apa kabar hari ini? Baik. Halo juga Bu Endang. Halo. Sebelum mulai diskusi, mari kita ucapkan yel-yel dulu. Sepenapan. Unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, berjiwa religius dan berwawasan lingkungan. Matematika. Asik. Mudah dan menyenangkan. Oke Bu Indang, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Prisma kan bangun ruang ya, teoris banget kelihatannya. Di mana sih kita menemukan benda berbentuk prisma? Pertanyaan yang bagus sekali Kartika. Kita sering sekali menjumpai prisma. Itu misalnya kita melihat prisma segitiga atap rumah kita. Itu bagian depan berbentuk segitiga, kemudian memanjang sampai di bagian belakang. Kemudian juga tenda, ya. Tenda kita itu juga berupa prisma segitiga, di mana alasnya di depan itu berbentuk segitiga, kemudian memanjang kainnya itu berbentuk segi empat sebagai sisi tegaknya, dan bagian belakang juga segitiga itu sebagai bagian alas dan bagian atas, begitu. Pantes waktu itu tenda kita bentuknya segitiga. Itu berarti juga prisma segitiga ya, Bu? Tepat sekali, Erinda. Itu prisma segitiga di mana alasnya bagian depan sebagai pintu itu ya, bentuknya segitiga, kemudian bagian belakang itu juga sebagai pintu, itu sebagai bagian atapnya ya. Jadi kita tidak membayangkan bahwa atap itu mesti di atas pembicaraan kita pada prisma. Jadi posisinya bisa tegak ya, bisa seperti tenda itu kita tidak boleh mengatakan bahwa alasnya itu yang bagian bawah segi empat. Jadi konsepnya alas itu adalah dua bangun yang kongruen. Jadi bagian depan dan belakang. Begitu? Gitu ya. Nah, kalau sudah tahu bentuknya, apa sih Bu manfaatnya kalau kita tahu luas permukaan dan volumenya? Mungkin ya, biar kita tahu berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu tenda. 100/100 nilai untuk Oman. Betul, kita setelah mengetahui luas permukaan dari tenda, maka kita bisa menghitung berapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat tenda tepatnya sehingga tidak terlalu banyak sisa. Gitu. Apakah ada contoh lain dari Oman? Pastinya ada dong Bu. Salah satunya yaitu menghitung luas kertas kado untuk membungkus suatu kado. Betul, betul. Kalau volume, Bu? Kalau volume, kita bisa menghitung isi atau kapasitas. Contoh yang paling mudah itu kolam renang ya. Kita melihat kolam renang itu biasanya bagian bawah itu tidak datar tapi miring. Jadi dari paling dangkal terus ke bawah semakin dalam. Nah, seperti itu. Itu bentuknya juga prisma di mana alasnya itu di bagian tepi. Biasanya berbentuk trapesium siku-siku. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung, misalnya mau menghitung menguras kolam, itu kita bisa berhitung berapa butuh
waktu dan berapa kecepatan alat penyedot untuk menguras itu ya. Jadi seandainya nanti mau dipakai dan seterusnya bisa. Waktu mengisinya juga akan tahu berapa butuh waktu untuk mengisi kolam itu karena kita mengetahui volume dari kolam itu. Gitu Mbak Erin. Wah, aplikatif banget ya. Erin dan Oman, kira-kira ada nggak contoh lain? Kulkas atau kotak tisu kan prisma segi 4. Berarti kita bisa dong menghitung berapa luas plastik buat bungkus kulkas itu. Benar Oman, itu bentuknya prisma segi 4. Kalau saya sih sering lihatnya di kafe, contohnya seperti bungkus sandwich atau biasanya kue-kue di toko, atau yang bentuknya prisma trapesium juga, itu bagaimana cara hitungnya, Bu? Konsepnya sama Erin, kita akan menghitung luas permukaan. Jadi luas permukaan prisma itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Itu karena prismanya itu berbentuk trapesium ya alasnya, maka kita 2 kali luas trapesium. Begitu Mbak Erinda. Iya. Wah, asik banget ya, ternyata matematika bisa ngebantu kita irit bahan. Aku jadi bingung nih. Kalau misal kita akan mengecat permukaan sebuah tugu yang berbentuk prisma, apakah juga harus menggunakan rumus luas permukaan prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma ya Bu? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah Mbak Erinda punya usulan? Kalau tugu itu kan bagian alasnya pasti menempel di tanah ya, Bu. Jadi tidak mungkin kalau semisal alasnya itu juga ikut dicat. Jadi untuk menghitung luas permukaan bagian yang dicat, kita bisa pakai rumus luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Tepat sekali jawaban Erinda ya. Kita tidak boleh terpancang dengan rumus yang ada. Jadi kita kalau menghitung luas permukaan prisma itu, lihat benda di sekitar kita. Misalnya tugu itu tidak boleh 2 kali luas alas karena alasnya tidak mungkin kita mengecat dari bawah tanah dan tidak akan ada yang melihat. Mungkin hanya cacing saja yang melihat. Jadi tidak perlu dicat ya. Iya, begitu. Oke, sesi terakhir, quick tip dari Bu Endang untuk Sobat Pintar 8. Jangan melihat luas prisma sebagai hafalan, tetapi kita harus melihat benda di sekitar kita. Contoh untuk menghitung permukaan yang dicat pada tugu, bagian alasnya tidak perlu dicat. Kemudian untuk menghitung bahan untuk membuat tenda, silakan dibuka sebagai jaring-jaring, baru menghitung luas jaring-jaringnya. Mantap, terima kasih Bu Endang, Erin, dan Oman. Sobat Pintar 8, semoga sekarang makin sadar kalau Prisma is everywhere. Tetap semangat belajar, jaga karakter, dan raih prestasi. Pintar 8, Edukasi seru, inspirasi untuk maju. sampai jumpa di episode berikutnya.